Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis leg kedua antara Chelsea versus Real Madrid. Well, selamat buat fans Chelsea. Dan bagi Tuchel, ini adalah back-to-back finalnya dengan tim yang berbeda. Setelah di tahun yang lalu masuk ke final dengan PSG. Di pertandingan ini, Tuchel mampu mengalahkan raksasa UCL dengan skor 2-0 setelah di leg pertama bermain imbang 1-1. Pelatih asal Jerman ini terlihat lebih matang dengan gameplaynya. Nah, bagaimana adu taktik kedua manajer di pertandingan ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea turun dengan pakem formasinya yaitu skema 3 back yang juga dipakai oleh Zidane di pertandingan ini. Tuchel hanya mengganti Pulisic dengan Havertz. Sedangkan Zidane diperkuat Ramos dan Mendy yang telah kembali ke skuad. Banyak yang mempertanyakan kenapa Zidane nggak pakai 4-3-3-nya lagi. Alasan pertamanya, Zidane ingin merespon set play Chelsea dalam membedah 4-3-3. Tiga pemain depan bisa melakukan overload di tengah, lalu mengekspos sayap dengan pergerakan seperti ini, memancing press terlebih dahulu. Nah, apa yang dilakukan Zidane ini disebut mirroring atau menduplikasi formasi lawan. Tujuannya agar situasi 1 versus 1 terjadi sehingga bisa mematikan serangan lawan. Dengan situasi 1 versus 1 dalam melakukan press secara teori lebih mudah dilakukan. Tinggal kemampuan individu 1 lawan 1 orang tersebut. Namun Tuchel menghindari situasi tersebut dengan menginstruksikan lebih bergerak roaming atau cair. Contohnya di klip ini di mana 3 pemain depan Chelsea bergerak bersama ke arah sayap. Ketika Vinicius press ke Chilwell, maka Militao akan dihadapkan situasi overload. Mount atau Werner bisa mengeksposnya dengan bergerak ke sayap, maka salah satu dari 2 pemain ini akan bebas. Contoh lain di situasi saat gol Werner dianulir ini. Havertz bergerak ke sayap guna memancing Casemiro keluar dari zonanya. Ruang yang ditinggal Casemiro inilah yang diekspos oleh Mount. Kita lihat ruang antar lini terekspos karena Casemiro terpancing jauh ke sayap. Meski menguasai bola hingga hampir 70%, nyatanya Madrid struggle untuk menciptakan peluang. Dilihat dari XG pun kalah jauh dari Chelsea meski nggak menguasai banyak bola. Kita lihat shot maps Real banyak dilakukan di luar kotak penalti. Dan hanya 1 peluang bernilai besar yaitu peluang Benzema di menit 35. Namun peluang ini digagalkan oleh Mendy. Hal ini tentunya disebabkan oleh 2 faktor. Faktor dari lawan atau Chelsea dan dari internal Real Madrid sendiri. Chelsea menerapkan pertahanan zonal dan ball oriented. Artinya akan mempertahankan zona lalu melakukan pressing ke arah mana bola dialirkan untuk menyerang. Pressing block paling depan berisi 3 pemain depan dan 2 double pivot yang akan bergeser mengikuti arah bola seperti di klip ini. Ketika bola disirkulasi dari kanan ke kiri, maka akan bergeser ke kiri. Sementara dari internal Madrid, tercatat buruknya struktur mereka saat build up. Yap, beberapa kali Real Madrid terlihat setup bangun serangan dengan banyak pemain. Kita hitung saja jika ada 7 pemain di belakang seperti ini, maka di depan tinggal 3 orang melawan 5 back Chelsea. Benzema sampai turun untuk menjemput bola dan memberikan opsi progresi dari tengah. Karena 3 pemain tengah Madrid lebih memilih drop jauh di depan dan di samping pressing block Chelsea. Di tengah bisa dibilang steril dan minim progresi. Ini juga yang membuat serangan Real Madrid berkutat di sayap. Sementara serangan dari sayap, terutama kiri, adalah areanya Kante. Yap, ini adalah salah satu alasan kenapa Kante kerap dibilang selalu ada di mana-mana. Saat bertahan dari serangan sayap, Kante bergeser dan ikut melebar. Pergerakan ini bikin tugas wingback kanan lebih mudah karena nggak mengalami situasi kalah jumlah.
Lalu di sini Madrid mengekspos ruang yang ditinggal Kante dengan Modric. Namun bisa kita lihat tanpa proteksi dari double pivot pun, 3 back Madrid masih dalam kontrol dan berjarak rapat sehingga Modric lebih memilih tendangan jarak jauh. Mekanisme pertahanan Chelsea ini masih solid untuk ditembus. Dan jelas kemampuan Kante nggak hanya soal bertahan. Pemain berusia 30 tahun ini punya kemampuan membaca permainan dengan baik, sehingga kerap berada di posisi yang tepat. Ini juga yang bikin dia terlihat ada di mana-mana. Gol pertama Chelsea adalah andilnya dalam menciptakan opsi progresi untuk menembus pertahanan Madrid. Dimulai dari slow build up, Chelsea dengan sabar memancing dan membuka pertahanan. Nah, ini perbedaannya dengan Madrid. Chelsea melakukan bangun serangan dengan jumlah pemain yang optimal. Double pivot awalnya berposisi sejajar, namun di sini termarking dengan situasi 1 versus 1. Untuk lepas dari marking ini, Jorginho bergeser ke kanan, ke posisi Kante. Lalu dengan cerdik Kante mengambil posisi di belakang Kroos, di ruang antar lini. Karena bebas, Nacho keluar untuk menutup Kante. Namun pemain timnas Prancis ini melakukan gerakan dismarking untuk melepas dari kawalan 2 pemain. Lewat Kante inilah terjadi peluang dan gol oleh Werner. Dengan keunggulan ini membuat Tuchel bisa menjalankan gameplaynya untuk defend dan counter. Nyatanya dengan bermain bertahan, Chelsea malah mendapatkan 3 peluang emas dari situasi transisi. Back Madrid yang terlalu melebar saat build up bikin rentan terserang balik dari posisi sentral. Ini adalah gambaran build up Madrid di babak kedua yang rentan diekspos. Game plan Tuchel untuk defend dan counter akhirnya membuahkan hasil di menit 84. Gol ini diawali dari Kante yang mencuri bola dari Nacho. Jika kita mundur beberapa detik sebelumnya, Kante masih berada di tengah untuk duel udara. Yap, Kante seolah-olah bisa terlihat di mana-mana. Itu karena kemampuan reading the game atau membaca permainannya yang baik, terutama dalam membaca kapan harus melakukan high press ke depan. Dengan game plan rapi dan set play-nya, Tuchel layak mendapatkan hasil ini dibandingkan dengan Zidane yang sulit berkembang. Dari XG yang terpaut jauh ini, Tuchel jelas berhasil meredam trio Modric, Kroos, dan Casemiro untuk mengembangkan permainan.